Nah, ini poin yang keempat. Ini poin yang terakhir ya. Ini tadi yang Peter juga sempat singgung ya. Apa sebenarnya maksud Rahel mencuri terafin Laban? Nah, ini menarik nih. Kenapa? Saya akan bahas dari banyak sudut pandang. Ya. Nah, ini ayatnya. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Terafim ini apa? Kita kalau baca perikop selanjutnya dalam Kejadian 31 ayat 30 dan 32, jelas dikatakan bahwa terafim ini dewa-dewanya Laban. Dan Rahel mengambil itu dalam kondisi Yakub tidak tahu bahwa Rahel mencuri dewa-dewa Laban. Ini kira-kira dewa-dewa patung-patung dewa kecil gitu ya, arca-arca kecil, dewa-dewa Laban. Nah, kemungkinan begitu ya. Dewa keluarga atau mungkin dewa keluarga gitu ya. Mungkin tempat peribadatan pusat dari dewa itu tempatnya besar, megah gitu ya, tapi di keluarga punya arca-arca kecil. Ya, itulah terafim, dewa keluarga, dari dewa-dewa keluarga. Nah, salah satu tafsiran mengatakan begini. Rahel mencuri berhala-berhala ini untuk menarik Laban maksudnya dari penyembahan berhala dengan menghilangkan kemungkinan dosanya. Ini kalau kita baca tafsiran Rabi Rasi sama nih, Rabi Rasi juga beranggapan demikian. Gitu ya. Jadi ini salah satu tafsiran. Tapi pertanyaannya apakah benar ini? Nah, ini satu sudut pandang yang lain melihat bahwa Rahel ini mau menyelamatkan Laban. Dia pikir Rahel pikir biar bapak gua bertobat, gua ambillah dewa-dewa itulah. Ini yang menyesalkan bapak gua nih. Gua ambillah, aku ambillah. Biar papaku, biar ayahku tidak nyembah mereka lagi. Nah, ini salah satu sudut pandang. Saya tampilkan sudut pandang yang lain. Dari ayat 15. Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Ini tadi saya bahas bahwa Laban tidak memberikan mas kawin yang seharusnya dikasih ke Rahel dan ke Lea. Maka kemungkinan ini diambil oleh Rahel dan Lea untuk mengganti kerugian mereka karena kekurangan mas kawin. Nah, sudut pandang yang lain begitu. Mungkin inilah alasan Rahel mengambil berhala rumah tangga milik Laban. Sudut pandang lain begitu. Ya kan? Wah, daripada gua nggak dapat apa-apa dari rumah papaku, udahlah, ada terafim ini tak ambil aja. Nah, gitu. Ya, tak ambil aja terafim ini nih. Kira-kira begitu. Daripada nggak dapat apa-apa, nah, itu sudut pandang yang lain. Nah, saya tampilkan lagi sudut pandang lagi yang ketiga. Ya, jadi ada dua sudut pandang. Ini sudut pandang yang ketiga dari arkeologi. Ya, tindakan pencurian terafim oleh Rahel bertujuan untuk melengkapi kemerdekaan Yakub dari Laban dengan cara menambahkan harta kekayaan dari rumah ayahnya. Kenapa? Karena terafim ini sebagai bukti kepemilikan harta benda ayahnya termasuk anak-anaknya. Oleh Profesor Mikebal. Nih, kepemilikan terafim berarti kepemilikan tampuk kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Itu oleh Profesor Cyrus Gordon. Lalu nih, Rahel mau apa? Menjamin hak suaminya, yaitu Yakub sebagai kepala keluarga setelah Laban nanti meninggal. Ini menurut Profesor Moshe Greenberg. Dan ini semua ketiga tafsiran ini didasarkan oleh penemuan arkeologi. Gitu ya. Jadi anak laki-laki dari Naswi akan mendapat dewa-dewa Naswi. Ketika Naswi membagi harta milik. Jadi ada salah satu tokoh di zaman itu namanya Naswi mau membagi warisan. Nah, dia membagi warisannya dalam bentuk apa? Dewa-dewa. Nah, ini contoh-contoh dari inskripsi Nuzi ya.
Nah, lalu ini, dewa-dewa keluarga diwariskan kepada anak laki-laki dan bukan kepada menantu. Jadi berdasarkan naskah-naskah Nusi, terafim yang asalnya dari arca-arca kecil dewa-dewi masyarakat Timur Tengah kuno sebagai bagian penting dari bukti hak warisan kepada anak laki-laki. Jadi dari sudut pandang ini, kemungkinan Rahel itu mau menjamin bahwa Yakub inilah ahli waris Laban nanti. Dengan cara Rahel mencuri terafim dari Laban. Dan hal ini bisa dibuktikan di persidangan kuno. Ya, hal ini bisa dibuktikan di dalam ini sebagai bukti sah dalam persidangan kuno masyarakat saat itu. Jadi belum tentu Laban menyembah dewa-dewa sebenarnya. Kalau kita melihat dari sumber arkeologi, ini kira-kira kayak kok di Indonesia tuh ya, kok di Indonesia itu kayak uang gobok wayang, uang gobok wayang zaman kerajaan Mojopahit. Nah, ini salah satunya ada dewa Wisnu nih kalau nggak salah, terukir di dalam uang gobok wayang di zaman Mojopahit. Ini sebagai uang yang berlaku, uang yang legal, yang sah di saat itu. Nah, kalau misal terus datang Sunan Ampel sebagai salah satu wali songo pendakwah Islam zaman kerajaan Mojopahit, datang Sunan Ampel ke Nusantara, lalu Sunan Ampel memiliki uang gobok wayang. Bukan berarti Sunan Ampel menyembah dewa dalam uang gobok wayang, tidak. Tetapi Sunan Ampel menggunakan uang gobok wayang sebagai alat tukar dalam perdagangan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi belum tentu, dari sudut pandang arkeologi lah, belum tentu Laban menyembah terafim itu. Tapi bisa jadi karena memang terafim itu sebagai alat yang legal. Bentuk kekayaan, bentuk ahli waris, bentuk alat tukar. Itu terafim. Nah, ini sebanding dengan uang gobok wayang. Kira-kira begitu. Maka kita bisa dapat beberapa sudut pandang. Pertama, Rahel ingin mengambil haknya, gitu ya. Sebelumnya sebenarnya Rahel ingin menjauhkan Laban dari penyembahan berhala. Itu saya lupa tulis ini. Rahel ingin pertama sebenarnya Rahel ingin menjauhkan Laban dari dosa. Yang kedua, Rahel ingin mengambil haknya karena mas kawinnya tidak diberikan kepada Rahel. Yang ketiga, Rahel ingin melengkapi kemerdekaan Yakub dan Rahel ingin menjamin hak Yakub sebagai ahli waris dari ayahnya. Nah, itu kita bisa belajar tentang terafim itu. Ya. Tapi bukan cuma ini. Perlu kita tahu bahwa tidak bisa dipungkiri terafim bukan hanya sebagai bukti persidangan dalam konteks ahli waris. Tapi kita juga perlu tahu bahwa terafim bentuknya adalah dewa-dewa kecil yang biasanya juga disembah. Gitu ya. Maka dari hal ini kita juga bisa belajar ini. Dewa-dewa rumah tangga, terafim tadi ya, ini adalah patung-patung kecil dewa-dewa kafir yang memberikan bukti praktik-praktik kafir di rumah tangga Laban. Pencurian Rahel menunjukkan keterikatannya dengan berhala-berhala ini. Jadi gini, mau Rahel itu menyembah berhala ataupun tidak, menyembah terafim ataupun tidak, tapi yang pasti kenapa Rahel mencuri terafim adalah karena Rahel terikat dengan terafim itu. Entah dalam konteks Rahel menyembah terafim itu, atau dalam konteks Rahel ingin mengambil sebagian kekayaan dari bapaknya, atau dalam konteks Rahel ingin mempertahankan hak Yakub sebagai ahli waris bapaknya. Intinya adalah Rahel terikat dengan terafim itu. Ini yang tidak boleh. Apalagi kalau terikat dengan berhala-berhala. Maka pada kesempatan ini saya mau tunjukkan secara singkat saja
tentang bagaimana gereja kita melarang penyembahan berhala. Nanti kalau mau lihat detailnya, lengkapnya, baca saja Katekismus Gereja Katolik nomor 2110 sampai 2117. Apa mungkin Rahel menganggap itu sebagai jimat? Mungkin saja. Jadi mungkin saja. Jadi masih banyak kemungkinan. Antara Rahel memang menyembah terafim itu, ya mungkin juga menganggap terafim itu sebagai jimat, atau Rahel melihat terafim itu sebagai bentuk kekayaan, gitu ya, sebagai harta, atau juga Rahel melihat terafim sebagai bukti otentik Yakub, bukti otentik sebagai bukti kepemilikan ahli waris. Ya, jadi mungkin saja Rahel menganggap terafim itu sebagai jimat. Itu mungkin juga. Jadi memang banyak kemungkinan. Nah, saya tampilkan semua kemungkinan. Ya, tapi saya tidak menyimpulkan kemungkinan mana paling tepat, saya tidak berani menyimpulkan, jujur. Tapi saya tampilkan semua kemungkinan. Nah, konteks kali ini saya juga akan bahas bagaimana gereja melarang penyembahan berhala. Kalau mau lebih lengkap, baca KGK 2110 sampai 2117. Tapi saya akan tampilkan dua saja. 2116 dan 2117. Kita lihat apa detailnya apa. Segala macam ramalan harus ditolak. Wah. Mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah, ditolak. Tindakan lain tentangnya orang berpendapat tanpa alasan seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan, ditolak. Horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda, orakel, paranormal, menanyai medium, ditolak. Gitu ya, kira-kira begitu. Terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Terus praktek magi dan sihir ditolak, gitu ya. Biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Oh, ya. Jadi banyak sekali orang zaman sekarang mungkin berpikir, ya dia kan ilmunya kan untuk nyembuhin, gitu ya. Tapi jelas, kalau ilmu sekalipun untuk nyembuhin tapi dari roh jahat, gitu ya, tolak. Ya, kira-kira ini melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain, atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat. Juga penggunaan jimat harus ditolak. Penggunaan jimat, spiritisme, ramalan, magi, tolak, gitu ya. Karena itu gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan-kekuatan jahat maupun penghisapan orang-orang lain yang gampang percaya. Nah, jadi kalau kita masih melakukan itu, ya saya mau katakan, bertobatlah. Masih percaya ramalan, masih memanggil arwah, mau membuka tabir masa depan. Ini konteksnya meramal tadi ya. Horoskop, astrologi, membaca tangan. Oh, kalau dari garis tanganmu nih kayaknya kamu nih apa piye gitu ya. Garis tangan gitu ya. Menafsir pratanda, orakel, paranormal, menanyai medium, tolak. Itu bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih. Yang hanya kita berikan kepada Allah. Ya kan, magi, sihir, spiritisme, okultisme, perdukunan, itu apalagi. Itu ditolak. Hal-hal seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau mau baca lengkapnya itu Katekismus Gereja Katolik nomor 2110 sampai 2117. Nah, maka kita bisa simpulkan ini. Saya mau revisi sedikit ya. Jadi, yang pertama nih, mungkin Rahel ingin menjauhkan Laban dari dosa berhala. Nah, itu kemungkinan pertama. Yang kedua, Rahel ini ingin mengambil haknya
Atau kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga, Rahel ingin melengkapi kemerdekaan Yakub. Ini satu sebenarnya, jadi satu ya. Dan menjamin hak Yakub sebagai ahli waris. Nah, itu kalau kita bisa pelajari dari hal ini. Gitu ya. Dan salah satunya juga tentang menjauhi tindakan, jauhilah tindakan penyembahan berhala. Gitu ya, karena banyak sekali sebenarnya tindakan penyembahan berhala yang terselubung. Gitu. Ya kan, tindakan penyembahan berhala yang terselubung itu terlalu banyak kalau menurut saya. Nah, itu poin yang keempat. Nah, ini kita review sedikit dari apa yang saya sampaikan tadi. Ini saya ini lagi ya. Ini menjauhkan berhala. Revisi sedikit. Kemerdekaan Yakub dan menjamin hak Yakub sebagai ahli waris. Nah, jadi yang pertama, perkenalan literatur baru yaitu Targum. Kita bisa melacak akar iman Kristiani dari Yudaisme di abad pertama dan kedua melalui Targum. Jadi kalau mau teman-teman yang mau lebih dalam lagi Mbak menelusuri iman Kristianinya, bisa mulai baca literatur ini. Kedua, kritis terhadap setiap informasi. Ini kita belajar dari Laban. Hati-hati dan kritis terhadap setiap informasi. Jangan sampai pikiran kita dikacaukan oleh informasi itu dan membuat kita kehilangan banyak hal. Kalau konteks zaman sekarang tuh hoax ya. Hoax, kalau orang Indonesia ngomongnya hoax gitu ya. Zaman sekarang tuh hoax. Ya ini hati-hati sama hoax. Apalagi kalau kita sudah bersikap berdasarkan hoax itu. Wah, itu mengerikan. Lalu yang ketiga, upah ketepatan dan kesabaran. Jadi Yakub ini tepat. Kenapa? Karena dia menanti firman Tuhan untuk pergi dari Laban. Maka dia pergi dengan kaya raya, kan begitu. Nah, terus orang-orang yang dekat kepada Tuhan itu didera oleh Tuhan sebagai peringatan dan untuk menguji hati. Ini dari kitab Yudit ya. Saya kutip dari kitab Yudit. Lalu yang ketiga, kelemah lembutan Yakub membuatnya menerima harta Laban dan menjadi lebih kaya daripada Laban. Lemah lembut apa sih? Lemah lembut itu bukan kalem gitu, bukan oh iya nggak apa-apa, nggak, bukan. Lemah lembut itu lebih ke mau menerima didikan, mau menerima proses, itu lemah lembut maksudnya. Mau dididik, mau diajar, mau diproses, itu lemah lembut. Tidak berontak, gitu ya. Belajar untuk fleksibel itu lemah lembut. Dan kelemah lembutan Yakub membuatnya menerima harta Laban dan menjadi lebih kaya daripada Laban. Yang keempat, ini maksud terakhir mencuri terafim Laban ya. Ini ada 3 sudut pandang. Rahel ingin menjauhkan Laban dari dosa berhala. Itu sudut pandang yang pertama. Yang kedua, Rahel ingin mengambil haknya. Sudut pandang yang kedua. Yang ketiga, Rahel ingin melengkapi kemerdekaan Yakub dan menjamin hak Yakub sebagai ahli waris. Sudut pandang lain mungkin juga Rahel menganggap terafim itu sebagai jimat. Maka dari itu salah satu hal yang bisa kita pelajari adalah yang keempat ini. Kita sekuat mungkin, sebisa mungkin, jauhi tindakan penyembahan berhala. Detailnya apa aja? Teman-teman Bapak Ibu bisa baca dari Katekismus Gereja Katolik, artikel nomor 2110 sampai 2117. Ini lengkapnya. Nah, sampai sini, apakah ada tambahan? Masih ada waktu ya, puji Tuhan masih ada waktu. Ada kesaksian atau ada pertanyaan, monggo silakan. Tidak ada? Cukup?
Luar biasa ya. Makanya tadi saya katakan di awal, perikopnya pendek, cuma 21 ayat, tapi karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dari perikop ini. Dan sebenarnya juga ada pembahasan satu lagi yang bisa saya bahas mengenai apa figur perjanjian baru gitu ya. Biasanya kan saya sering bahas ya bahwa ini adalah sebagai figur Yesus. Ini sebenarnya juga bisa juga kita bahas itu cuma tidak saya tampilkan. Gitu ya, tidak saya tampilkan nanti takutnya terlalu banyak. Oke, ada yang mau memberikan tambahan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ke pengumuman. Semoga di sini jelas ya pemaparan saya ya. Kita lanjut ke pengumuman. Nah, ini pengumuman ya. Pertama kita rosario hari Sabtu. Ya benar Krisna ya. Saya minta konfirmasi dari Krisna mungkin di chat. Ya, Oke. Terima kasih. Ya karena tanggal 29 hari Jumatnya ada acara dari kepemudaan ya. Rosario kita pindah ke hari Sabtu, lalu Minggu kita persekutuan doa, kita PD jam 3 sore. Selasa kita doa, doa syafaat, Miracle Room jam 8 malam. Dan minggu depan kita lanjut lagi. Nah, ini agak panjang perikopnya, karena tidak banyak informasi yang bisa didapat, maka saya panjangkan. Dari Kejadian 31 ayat 22 sampai 55. Nah, ini Laban mengejar Yakub dan akhirnya Yakub dan Laban membuat perjanjian. Ini bagus sekali, ini bagus sekali. Ini indah sekali menurut saya. Terus juga jangan lupa untuk follow dan support kita. Channel YouTube kita ada House of Praise Bandung. Boleh di-subscribe. Ini mungkin kalau mau langsung ke playlist dari rekaman jazz, boleh. Instagram kita di house.of.praise. Boleh silakan di-follow. Nah, ini pengumuman tambahan. Nah, ini ada mini KRK bertema community. Itu diadakan hari Jumat. Nah, besok Jumat ya. Jadi join besok Jumat lewat Zoom. Nah, ini meeting ID dan passcode-nya. Pembicara Giancarlo Silan dari Filipina. Lalu nanti bulan November, 21 November, kita akan ada KRK, Kebangunan Rohani Katolik. Ya, jam 7 malam, via Zoom. Nah, ini pendaftarannya, nih ya, saya kasih panah. Di bit.ly/pendaftaran CWG. Ya, ini saya perbesar sedikit. Nah, ini link pendaftarannya. Biaya 50.000 sampai dengan 10 November. Dan setelah tanggal 10 November, biayanya 60.000. Ini plus 5 step ya. 5 step itu apa? 5 step itu ini. Nah, seminar pertumbuhan. Gitu ya. Nah, ini diadakan setiap Kamis. Makanya kemungkinan nanti saat seminar pertumbuhan ini kita akan pindah hari. Karena kami mau mendukung seminar pertumbuhan ini. Gitu. Jadi Jazz kemungkinan akan pindah hari. Nah, itu lanjutannya. Nah, dan kemudian yang tidak kalah serunya adalah kuis. Jeng 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 gitu ya. Nah, syaratnya adalah hanya bagi yang belum pernah menang. Syaratnya diingatkan lagi. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaan ini. Apa maksud Rahel mencuri terafim Laban? Nah, khususnya dari pemaparan saya ya. Dari pemaparan yang saya paparkan, apa maksud Rahel mencuri terafim Laban? Monggo silakan jawabannya saya tunggu di kolom chat. Ayo, ada yang mau menjawab?
Siapa yang bisa? Menggaransi bahwa Yakub adalah ahli waris Laban karena menikahi anak-anak Laban. Wah, luar biasa. Tapi maaf sebelumnya Pak Donatus ya, Pak Donatus sudah pernah menang kuis kalau tidak salah. Pak Donatus sudah pernah. Nah, ini sudah dijawab oleh dua orang ya. Pertama Pak Donatus dan Mbak Rini. Nah, Pak Donatus dan Mbak Rini kedua sudah pernah menang. Ya. Nah, kita akan dahulukan yang mereka yang belum pernah menang. Nah, maka kita akan menanti, kita akan menunggu sampai memang ada jawaban yang dari yang belum pernah menang. Ya, monggo silakan. Saya tunggu sampai 20.55 ya. 15 detik lagi. Oke, saya hitung dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutup. Wah, karena yang belum pernah menang tidak menjawab, gitu ya. Maka di hasil saya diskusi, maka kesempatan untuk kuis malam hari ini, pemenang kuis hari ini akan diberikan kepada Pak Donatus Heri Rikwanto. Wah, selamat kepada Pak Donatus yang sudah memenangkan kesempatan pada kesempatan kuis malam hari ini ya. Mantap, luar biasa Pak Donatus. Jadi jawabannya sangat sangat tepat ya. Menggaransi bahwa Yakub adalah ahli waris Laban. Gitu ya. Lalu Mbak Rini juga benar juga, salah satu kemungkinan adalah untuk menjauhkan Laban dari dosa, khususnya dosa berhala. Karena Pak Donatus lebih awal, maka yang akan memenangkan kuis hari ini adalah Pak Donatus. So, jadi maka lebih cepat. Ya kan? Nggih, sami-sami Pak Donatus. Puji Tuhan. Puji Gusti Yesus. Luar biasa. Maka lebih getol ya kita dalam mengejar segala sesuatu. Luar biasa. Terima kasih pada yang sudah berpartisipasi. Mari kita tutup kesempatan kali ini dengan doa yang luar biasa, yaitu doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku, sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan
dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.